Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneni Nur hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bayi tak bernyawa dalam tas ditemukan warga di tempat pembuangan akhir sampah Medan Marelan. Bupati Karo sidak penerapan protokol kesehatan di Jambur tempat masyarakat merayakan pesta. Wisatawan di Pulau Nias abaikan penerapan protokol kesehatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, warga lingkungan 7 Marelan temukan bayi baru lahir di dalam tas yang sengaja dibuang oleh pelaku di tempat pembuangan akhir sampah. Bayi diduga dibuang karena hasil hubungan gelap. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang berada di dalam tas yang sudah tidak bernyawa ditemukan warga di tempat pembuangan akhir sampah di kawasan Jalan Paluh Nibung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Kejadian yang bukan pertama kalinya di kawasan pembuangan air sampah ini sempat membuat warga terkejut dengan temuan bayi yang sengaja dibuang orang tuanya itu. Bayi yang sudah cukup umur berada di dalam kandungan ini dilahirkan dan langsung dibuang oleh orang tuanya karena diduga akibat hasil hubungan gelap. Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Terjun Kastini mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, pihaknya langsung melaporkan ke petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan. Masyarakat saya yang menjadi pemulung di wilayah kita, penemuan seorang bayi di dalam tas. Jadi saya langsung ke wilayah saya lihat memang terbukti ada bayi di dalam tas yang laki-laki kelamin. Bu, pas pertama kali ketemu posisinya itu di tumpukan sampah di daerah mana, Bu? Di sebelah kiri kita, Pak. Kini petugas kepolisian telah membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk dilakukan otopsi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, hujan deras semalaman di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, mengakibatkan tanah longsor dan menutupi badan jalan menuju Desa Permaraan, Kecamatan Dolok. Akibat hujan deras yang terjadi di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, salah satu titik jalan menuju Desa Permaraan longsor. Material longsor menutupi seluruh badan jalan sehingga akses masyarakat terputus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara langsung turun ke lokasi longsor. Tim dan masyarakat berupaya membuka akses jalan dan membersihkan sebagian material longsor yang berada di bahu jalan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Hairul Harahap menyampaikan, kondisi longsor yang terjadi di Desa Permaraan tidak bisa ditangani secara manual dan berencana akan menurunkan alat berat karena tumpukan material longsor terlalu tebal. Semalam hari Rabu ya, hari Kamis terjadi curah hujan yang cukup tinggi dan durasi yang cukup lama, sehingga tebing ini dalam menuju ke Desa Permaraan ini banyak tebing, sehingga akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan longsoran di beberapa titik. Ini sebenarnya yang paling parah, ada sekitar 20 meter dengan ketinggian longsor yang menutupi badan jalan 3 meter. Ada lagi di titik-titik yang lain, tapi itu tidak signifikan, bisa kita atasi dengan manual. Tapi kalau ini kita hanya membuka akses supaya jangan terisolir. Rencana kita mungkin 2-3 hari ini akan kita turunkan alat berat untuk mengevakuasi tanah ini supaya jangan lagi mengakibatkan terisolir. Hingga saat ini kondisi akses jalan menuju Desa Permaraan sudah mulai terbuka dan hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, proses vaksinasi COVID-19 untuk kaum lanjut usia di Batubara, Sumatera Utara digelar hingga ke pelosok-pelosok desa. Ada sekitar 8.000 kaum lansia yang menjadi target vaksinasi COVID-19 tahap 2. Hingga kini Dinas Kesehatan Batubara terus bekerja ekstra untuk mengejar pencapaian target vaksinasi COVID-19, khususnya untuk kaum lansia dengan mendatangi kantor-kantor desa yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi mengatakan, ada sekitar 8.000 kaum lansia dari total 38.000 lansia yang menjadi target vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Batubara. Namun hingga kini baru 4.000 lansia yang berhasil divaksinasi. Wahid mengungkapkan ada beberapa kendala dalam proses vaksinasi COVID-19 bagi kaum lansia, diantaranya keterbatasan para lansia untuk datang ke puskesmas. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Batubara melakukan jemput bola dengan menggelar vaksinasi di kantor-kantor desa. Nah, sesuai dengan arahan Pak Bupati kepada kami semua dan seluruh jajaran pemerintahan, baik itu camat, baik itu desa maupun dinas terkait, khususnya Dukcapil, untuk bisa pemerintahan desa lagi juga untuk bisa menggalang ini agar pencapaian untuk target 38.000 ini segera dilaksanakan secepat-cepatnya. Dan strategi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi arahannya kepada kita agar ini lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke dusun-dusun. Jadi petugas kita nanti turun ke dusun-dusun sesuai data yang ada pada kita untuk dilakukan vaksinasi. Jadi tidak terkonsentrasi lagi. Untuk lansia ini mereka sudah tua, punya keterbatasan ya. Ya, untuk mengakses atau untuk menjangkau harus ada yang membawakan. Itu yang jadi persoalan kita selama ini. Itu yang satu. Yang kedua, masih juga ada beberapa pemberitaan yang perlu diluruskan tentang COVID ini, tentang coronavirus ini, dan kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi ini. Meski proses vaksinasi COVID-19 terus berlangsung, Wahid mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Bupati Karo sidak penerapan protokol kesehatan di Jambur tempat masyarakat merayakan pesta. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan sidak di Jambur tempat berlangsungnya pesta pernikahan. Selain itu dilakukan pengecekan antigen secara acak. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan sidak di Jambur lokasi berlangsungnya acara pesta pernikahan Kota Kabanjahe Karo, Sumatera Utara pada Minggu siang. Dalam sidak kali ini, Bupati Karo memberikan arahan kepada masyarakat, baik itu yang mengadakan kegiatan, pemilik Jambur, serta pengunjung, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Namun saat di lokasi masih banyak didapati masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan tersebut dengan cara berkerumun tanpa menjaga jarak. Bupati Karo, Kori S. Sebayang mengatakan jika tidak menerapkan protokol kesehatan akan diberikan tindakan tegas berupa sanksi dan membubarkan kegiatan. Kunjungan dalam arti untuk pemeriksaan jambur-jambur yang punya pesta atau dikatakan sidak yang punya pesta, apakah dia betul-betul melaksanakan protokol kesehatan, dan sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta semua yang hadir dan juga yang punya jambur agar melaksanakan apa yang telah kita buat surat dari surat Bupati dalam keputusan Bupati, bahwa apabila yang pemilik jambur tidak mengikuti protokol kesehatan maka jamburnya bisa ditutup. Selain itu, dalam sidak tersebut, petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo juga melakukan pemeriksaan swab kepada masyarakat secara acak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Irna Safrina, mengatakan jika dalam pemeriksaan sampel ini ditemukan adanya terpapar COVID-19, maka yang bersangkutan akan langsung diisolasi dan melakukan pencarian kontak dengan siapa saja pasien tersebut berhubungan beberapa hari terakhir.
Ya kita memang kalau kita melihat bahwa di tempat itu memang ada kerumunan, kita melakukan random sampling ya, untuk kita melihat apakah memang besaran kasus di dalam tempat itu yang berkerumun itu bagaimana. Dan kita untuk hari ini di tempat ini kita mengambil 10 sampling, yang saya lihat tadi sampai nomor 5 ya, 5 masih semua negatif. Ya syukur, mudah-mudahan yang 5 lagi juga nanti jangan ada, karena memang yang kita takutkan di sini adalah kerumunan dan mereka masih saling berhadapan. Itu memang terkait dengan adat ya, jadi memang kita sudah menghimbau supaya tetap 5 satu meja dan tidak menghadap ke satu sama lain, jadi supaya berbicara itu pun percikan itu tidak kena. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, terlebih melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Hal ini dapat menjadi klaster baru rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke daerah lainnya, pemirsa. Akibat melonjaknya kasus terkonfirmasi COVID-19, pemerintah Kota Medan melakukan isolasi terhadap 2 lingkungan di 2 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Medan memberlakukan kebijakan isolasi untuk 2 lingkungan dalam 2 kecamatan sejak 28 Mei malam kemarin. Isolasi berlangsung terhitung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Isolasi dilakukan karena terdapat 14 warga lingkungan 7 dari Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor terkonfirmasi COVID-19, serta 14 warga lingkungan 10 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Pemberlakuan isolasi lingkungan sendiri dimulai pada malam hari karena pada saat pagi dan siang banyak warga yang tidak terpapar melakukan aktivitas. Kendati isolasi lingkungan tidak hanya dilakukan seharian penuh, namun petugas yang berjaga di pos kelurahan akan berjaga selama 24 jam. Temuan warga yang terkonfirmasi COVID-19 berawal dari seorang warga yang merasakan keluhan. Kemudian warga tersebut diswab dan hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari situ kemudian petugas kesehatan melakukan tracing dan didapatkan total 28 orang positif COVID-19. Menurut Camat Medan Johor Jul Ahmed pada Jumat malam, lingkungan 7 ini masuk ke dalam zona merah dan jumlah tertinggi kasus COVID-19 di Kota Medan. Warga yang tinggal di lingkungan 7 ini sementara diisolasi mengantisipasi penularan. Isolasi lingkungan ini akan dilakukan selama 7 hari pada malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat dan diawasi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, polisi, TNI dan dibantu oleh petugas kecamatan. Baik, makasih. Jadi kegiatan kita hari ini adalah isolasi lingkungan. Isolasi lingkungan kita laksanakan karena di lingkungan 7 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan ini adalah jumlah tertinggi yang terkonfirmasi COVID-19. Dan ini terdiri dari 6 rumah tangga, 14 jiwa yang terkonfirmasi COVID. Makanya sesuai dengan instruksi dari Dalam Negeri, jika 5 rumah tangga ke atas itu zona merah lingkungan, maka harus kita laksanakan isolasi lingkungan. Warga yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri di lingkungan akan diberikan asupan nutrisi dan vitamin oleh pemerintah Kota Medan. Selain itu, pemerintah Kota Medan juga menghimbau agar seluruh warga maupun pengunjung Kota Medan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali meningkat dalam kurun waktu 1 bulan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Simalungun, angka terkonfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 65 kasus. Pasien sembuh meningkat 208 orang dan kasus kematian meningkat sebanyak 30 kasus. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali meningkat dalam kurun waktu 1 bulan.
Berdasarkan data Satgas COVID-19 Simalungun per tanggal 28 April 2021 hingga 30 Mei 2021, angka kenaikan mencapai 65 kasus, hingga total saat ini sebanyak 98 kasus terkonfirmasi COVID-19. Data Satgas COVID-19 Simalungun, pada tanggal 28 April 2021 kemarin, kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 33 kasus, pasien sembuh 887 orang, dan kematian 57 kasus. Sedangkan update per tanggal 30 Mei 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 98 kasus, pasien sembuh 1095 orang, dan kematian sebanyak 87 kasus. Berdasarkan data keseluruhan, dalam sebulan terakhir angka terkonfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 65 kasus. Pasien sembuh meningkat 208 orang dan kasus kematian meningkat sebanyak 30 kasus. Peningkatan kasus ditemukan saat petugas Dinas Kesehatan Simalungun melakukan tracing terhadap kontak erat terkonfirmasi COVID-19. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari adanya kasus pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Simalungun seperti liburan dan lain sebagainya. Masyarakat khususnya di Simalungun yang masuk dalam zona merah seperti Kecamatan Bandar, Dolok Batunanggar, dan Bosar Maligas diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas akses keluar atau masuk ke wilayah Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarena TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, maraknya pungutan liar di lokasi hiburan permainan anak-anak di depan alun-alun Jalan Lintas Sumatera, Kota Aikanopan, membuat sejumlah pedagang dan pemilik usaha resah. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan seorang pria sedang melakukan pungli kepada sejumlah pemilik usaha dan pedagang tempat hiburan permainan anak-anak di depan alun-alun Aikanopan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Diduga aksi pungli dengan modus untuk biaya materai ini melarang para pedagang dan pemilik usaha masuk ke lokasi tersebut. Salah seorang pedagang menyebutkan dirinya merasa sangat keberatan atas pungli yang mereka alami. Biaya yang harus diberikan yakni untuk pembelian materai sebesar Rp20.000 dan Rp10.000 perharinya untuk para pedagang dan pemilik usaha permainan anak-anak. Kami dimintai uang Rp20.000 materai. Terus per unit kami diminta Rp10.000 Pak, kendaraan jualan Rp10.000. Jadi kami yang namanya penjual agak keberatan lah Pak, karena kalau pas sunyi ya kami kan nggak mungkin Pak ngasih aja. Ya pengakuannya dari mana? Pengakuannya nggak tahu, cuma ngutip gitu aja Pak. Apakah dia ada pengakuannya itu memang orang dari apa? Dari mana dia? Adakah dari instansi terkait atau gimana? Nggak tahu, pokoknya kan ngutip Kak, uang apa itu Bang? Uang materai. Berapa Bang? Rp20.000. Nah gitu aja Pak. Ada nggak alat bukti seperti mereka itu mengeluarkan distribusi atau apa gitu terkait dengan dugaan kutipan tersebut? Nggak ada. Tidak ada? Paling bungkus lembar gitu aja lah Pak. Catatan makanan gitu aja. Oh, gitu aja? Iya. Namanya tahu? Namanya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau orangnya Sementara pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Labuan Batu Utara, JP Nainggolan menjelaskan, pihaknya akan menindak tegas oknum baik honorer dan ASN di lingkungannya yang terlibat pungli. Kalau pengutipan itu, kalau namanya pungli, tidak pernah bisa diperbolehkan, akan ditindak. Jadi apa tindakan Bapak untuk hal tersebut? Masalah kepastian pungli yang ada di alun-alun, depan alun-alun, kita belum pastikan benar apa tidak. Dan seandainya itu dilakukan oleh oknum-oknum dari pemerintahan sendiri gimana gitu? Maksudnya Satpol PP? Seandainya oknum. Andai kata itu dilaksanakan oleh Satpol PP karena dia selaku keamanan untuk penegak perda di sana, mereka itu akan kita tindak karena gak pernah kita sarankan mereka itu atau anjurkan untuk melaksanakan pungli di sana. Oke. Jadi ini akan dipelajari atau gimana gitu Pak? Akan tidak masih ditelusuri.
Nah, mohon juga informasi supaya lebih cepat ini dapat orangnya daripada pihak sosial kontrol. Meskipun sudah terdapat video aksi pungli tersebut, ironisnya hingga saat ini pelaku tersebut belum ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ratusan pengunjung di lokasi wisata Kepulauan Nias, Sumatera Utara terlihat abai terhadap protokol kesehatan. Bahkan di tempat wisata pun tidak tersedia sarana cuci tangan, padahal akhir-akhir ini kasus COVID-19 di kota Gunung Sitoli semakin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan merupakan hal yang harus dipatuhi oleh setiap orang tanpa terkecuali bila bepergian, termasuk ke lokasi wisata. Namun protokol kesehatan seperti itu terlihat diabaikan oleh pengunjung wisata Tureloto di Nias Utara, seolah tidak merasa khawatir adanya COVID-19. Sejumlah lokasi wisata terjadi kerumunan tanpa memperhatikan jarak antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula pemakaian masker hanya beberapa saja dari ratusan pengunjung yang memakai masker. Selain itu, di lokasi wisata tidak terlihat adanya sarana untuk mencuci tangan, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh. Claudia Hastri, salah satu pengunjung wisata Tureloto, mengaku di tengah pandemi COVID-19 ini masih banyak wisatawan yang nekat mendatangi lokasi wisata tanpa menggunakan masker. Sementara dari data yang dipublikasikan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Gunung Sitoli, hingga 29 Mei 2021 kemarin, kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Mau pergi jalan-jalan aja sih. Barang siapa tadi ke sini? Ada cuma teman-teman. Menurut si banyak yang tidak menggunakan masker? Ya begitulah Pak. Begitulah setelah saya melihat kan banyak warga sekitar sini yang masih belum memakai masker. Jadi kalau kita berharap sih untuk mematuhi protokol ya kan, setidaknya kan kita pakai masker. Khusus di kota Gunung Sitoli, jumlah kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 723 orang. 693 diantaranya dinyatakan sembuh, dan 9 orang pasien positif COVID-19 masih dalam perawatan atau isolasi. Sementara yang meninggal dunia hingga saat ini berjumlah 21 orang. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.